Dan gimana sih bisa sampai segede ini? Saya juga kaget, benar-benar kaget dengan omset yang alhamdulillah waktu corona itu, kan waktu saya beberapa bulan setelah membuka akun Shopee, omsetnya bisa mencapai 200 juta satu bulan. Nah, di situ dengan tanaman yang saya beli bibit, jualnya udah dewasa, otomatis dari untungnya saja kan sudah berlipat dari modalnya, dan itu saya benar-benar kumpulkan lumayan lah, kira-kira bisa untuk sewa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Aprilia Safitri. Saya alamatnya ada di Pakis, Kabupaten Magelang, dan di sini usaha saya adalah jual beli tanaman, khususnya tanaman kaktus dan juga sukulen. Tahun 2018 bulan sekitar Oktober. Dulu itu cuma iseng-iseng aja saya beli 3 tanaman kaktus. Tapi kok tiba-tiba 2 itu mati. Terus saya googling aja di internet, kok mau tertarik sama penjualannya karena nggak banyak orang yang menjual gitu. Jadi masih di pusat-pusat tanaman kaktus se-Indonesia gitulah yang jual-jualnya. Untuk daerah Magelang belum ada. Jadi Dela tertarik buat jualan tapi di rumah aja. Jadi jualan 30 biji itu dari pakai rak aja di teras rumah. Sebagai peluang, kalau saya sih lihatnya kan karena ini masuknya ke online ya, penjualan tuh. Saya sebenarnya suka online dan suka jualan-jualan online gitu, suka browsing lah. Dulu ya memang backgroundnya emak-emak di rumah, nggak ngomong ngapain, cuma lihat-lihat HP aja. Nah, kenapa sih kok nggak saya limpahkan aja, saya onlinean pegang HP ke yang menghasilkan uang. Terus kok tertarik sama ini jualan kaktus baru sedikit gitu ya. Sudah saya jalannya ke bisnis online jualan kaktus aja, gimana saya ikutan gitu. Terus kenapa kok saya pilih kaktus? Karena si kaktus ini tanaman yang kuat, yang bisa bertahan berapa minggu tanpa air. Jadi memungkinkan banget lah buat dia itu bisa dikirim via ekspedisi yang hari pengirimannya kan bisa sampai 2 minggu untuk kaktus ya. Dan kalau untuk sukulen itu paling nggak 5 hari. Udah pas banget lah buat saya kira-kira jualan ini daripada yang lain seperti tanaman dedaunan yang dia itu kalau harus ditanam dengan media tanam tanah basah dan kalau lebih dari 1 minggu bisa busuk. Berapa jenis nih ya? Ratusan, banyak sekali jenisnya. Kalau yang primadona saya belum bisa menentukan karena dari sekian banyak pembeli saya ada banyak juga selera mereka itu masing-masing. Tapi yang best sellernya itu adalah yang murah meriah ya, pasti dong yang murah meriah itu yang banyak terbeli dan itu udah paketan gitu lah. Jadi potnya kebetulan bapak di rumah kan bikin pot. Nah itu dari pot semen, jadi potnya bapak, tanamannya saya, nanti dipaketin gitu. Itu terjual kurang lebih 2000 pieces per bulan. Nah itu primadona, mungkin ya bisa disebut best seller kalau saya. Iya, dulu dari 1 rak itu isinya cuma 30. Tapi dalam 1 bulan pertama yang beli cuma 1-2 orang gitu aja dalam 1 bulan. Habis itu 3 bulan pertama nggak ada yang beli sama sekali waktu itu. Cuma saya taruh rak aja. Kadang-kadang malam takut dicuri kan, masukin ke dalam rumah. Habis itu siang saya keluarkan lagi buat dapet sinar matahari gitu aja. Kayak monoton banget ini rasanya, mau udahlah nggak usah jualan aja. Tapi kok alhamdulillah kebetulan ada temen yang dia itu kerja di dinas dan menawari, ini ada pameran, dicobalah biar nanti pengenalan buat usaha tanaman ini bisa kebeli gitu. Ya udah nggak apa-apa, coba, berarti kan kulakan lagi nih ya.
ngisiin lah beberapa uang tabungan dari sisa suami ngasih bulanan gitu buat beli tanaman. Ya udah tambah, mungkin kayaknya waktu itu nambah 100 atau 200, dan alhamdulillah dari euforia saya jualan di pameran kok laris, itu rasanya nyenengin banget. Habis itu yaudahlah, kenapa saya nggak coba ini buat maksimalin aja, karena waktu itu kan cuma ibu rumah tangga, anak satu, fokusnya ke rumah. Nah sekarang saya bagi sedikit lah, ngurusin rumah, maksimalkan juga sama kalau rumah udah selesai, saya bikin iklan di Instagram waktu itu, terus nambah lagi iklan di akun-akun Kota Magelang. Waktu itu saya PD-nya cuma di area Kota Magelang aja. Terus habis itu 2019 jalan masih flat aja peningkatannya. Jadi seperti dalam 1 minggu itu penjualan bisa sekitar berapa ya? 2 minggu tuh kadang-kadang ada 5 lah pembeli, masih kecil sedikit gitu. Dan itu saya jalanin aja sampai akhirnya ada COVID, jadi corona itu. Kan saya ngandelin tuh orang Magelang yang tahu saya dari Instagram, terus habis itu datang ke tempat saya. Tiba-tiba COVID dan nggak boleh, mereka itu datang. Stop, nggak ada pemasukan di situ. Benar-benar saya down lagi. Ini gimana ini biar tanaman saya terjual? Karena waktu itu alhamdulillah dari uang yang saya kumpulkan, saya sudah bisa membuat satu greenhouse samping di samping kontrakan rumah saya, sekitar 3 kali 3 meter. Akhirnya ini tanaman beberapa bulan nggak laku, ini gimana? Habis itu tiba-tiba ada satu pembeli, dia bilang, "Kak, saya mau dong kaktusnya, tapi sekarang kok nggak bisa ini datang ke tempat kakak. Gimana ya kalau kakak bikin Shopee aja biar saya bisa beli tapi dapat gratis ongkir." Di situ saya baru ngerasa, kok saya nggak pernah mikir jalan di Shopee ya. Ya udah, saya akhirnya buat akun Shopee dan akhirnya jualan di Shopee. Alhamdulillah dari Instagram ditarik ke Shopee, luar biasa pesatnya. Dalam waktu 1 bulan saja saya sudah start seller dan 1 hari bisa orderan 30 masuk. Itu langsung lumayan cepat perkembangannya. Apalagi setelah corona agak-agak mereda dan hobi langsung naik, orang-orang sudah pada boleh datang. Dan di situ pas banget sama Instagram buka Reels. Nah, di situ saya juga memaksimalkan Reelsnya untuk pengembangan iklan-iklan. Jadi, ini Reels kok saya bikin 1 Reels, viewersnya langsung 1000 ya. Seneng akhirnya. Akhirnya saya bikin setiap hari Reels gitu, terus dari follower yang ribuan jadi puluhan ribu, dan pembeli yang dari awalnya orang Magelang saja bisa sampai orang luar provinsi. Dari Jakarta sampai Surabaya, alhamdulillah waktu mereka setelah COVID selesai itu kan boleh wisata walaupun terbatas ya, dan mereka wisata ke Jogja gitu, mampir ke tempat saya. Alhamdulillah banyak pembelian juga dari luar provinsi via Shopee itu, dan omsetnya naik di situ juga pesat sekali, sampai 1 hari itu bisa sekitar 150 paket itu dari alhamdulillah di Shopee itu. Sampai saya punya beberapa akun, 3 akun Shopee. Pelan-pelan dari uang yang saya putarkan bisa membuat greenhouse walaupun itu masih kontrak karena saya belum bisa memiliki tanah, dan luasnya sekitar kurang lebih 2000 meter persegi. Ada, jadi waktu itu waktu 3 bulan nggak ada pembeli sama sekali ya, saya down. Dan ini tanaman udahlah, kalau emang saya jiwanya nggak di usaha tanaman kaktus ini, dihibahkan aja nih habis ini. Tapi sebelum saya hibahkan, saya kulakan beberapa daster dulu. Waktu itu daster ya, tanaman yang memang lihat kan saya ama-ama, mungkin di status saya bisa jualan. Nah ini daster di BA karena teman-teman saya juga ama-ama juga berdaster gitu sama. Dan akhirnya jualan daster. Tapi ternyata jualan daster juga kurang ini. Dan akhirnya tadi ada teman yang nawarin pameran itu yang akhirnya membuka hati saya dan membuka semangat saya lagi. Ternyata kalau laris tuh seneng ya, bisa ada pendapatan yang lebih, terus bisa beli beras sendiri, itu tuh rasanya bahagia gitu. Pasarnya awalnya orang Magelang, dan kebetulan saya itu asli dari Magelang. Jadi bapak ibu saya tinggal di Tidar, Kota Magelang. Nah, bapak ibu kebetulan dirumahkan bapak sebagai tukang ojek online ya, Gojek waktu itu. Nah, dan sudah lumayan sepuh juga, sudah masuk ke mau usia 50.
kasihan kok bapak kesana sini, padahal kan anak-anaknya sudah pada kerja semua. Ya sudah, bapak ada di rumah saja. Ini saya ada kebun, ibu juga di rumah. Nanti urusin ini kebun aja kecil-kecilan 9x10. Lagian orang-orang Magelang kalau mau beli kaktus di kabupaten, kan saya letaknya di kabupaten nih, jauh dari kota Magelang. Jadi bensinnya udah lumayan ya. Jadi kalau mereka cuma mau beli 10 biji atau 2 biji aja ke Pakis kejauhan, ya udah buka aja cabang di kota Magelang. Dan sebenarnya banyak tawaran yang pengen kerjasama dengan saya, tapi saya berfokus dulu untuk mengembangkan kalau ini loh, di Magelang ada pusat kaktus yang kebunnya sendiri dengan satu pemilik, itu luasnya 2000 meter persegi kurang lebih. Jadi saya pengen gede dulu ini, dan nanti kalau sudah gede baru saya mungkin akan buka tambah cabang banyak lagi di luar kota. Dan gimana sih bisa sampai segede ini? Saya juga kaget, benar-benar kaget dengan omset yang alhamdulillah waktu corona itu, kan waktu saya beberapa bulan setelah membuka akun Shopee, omsetnya bisa mencapai 200 juta satu bulan. Nah, di situ dengan tanaman yang saya beli bibit, jualnya udah dewasa, otomatis dari untungnya saja kan sudah berlipat dari modalnya. Dan itu saya benar-benar kumpulkan lumayan lah, kira-kira bisa untuk sewa dulu, karena kalau untuk beli uangnya belum cukup, jadi untuk sewa aja. Lagi pula saya di sini juga memiliki tetangga-tetangga yang lahannya tidak terpakai, jadi bisa saya manfaatkan. Dan yang si pemiliknya kebetulan tidak bertani, jadi saya tawarkan untuk bekerja di lahan ini. Dan alhamdulillah mereka banyak yang jadi karyawan saya di sini gitu. Jadi lebih lebih kepuasan untuk membantu tetangga saya. Untuk kebun itu ada 2 orang, bapak-bapak, dan untuk packing juga admin ada 6 orang. Di sini adminnya 3 orang. Dan kalau untuk packing bareng-bareng, jadi admin kan tidak pasti pegang HP terus gitu, jadi kan mereka juga bisa bantu-bantu dalam packing tanamannya. Kalau untuk pembelian kebanyakan ecer mau via online atau via offline, kebanyakan ecer. Tapi ada juga yang grosir-grosir, kebanyakan dari area Jogja ya. Jogja biasanya kolakan banyak di sini. Dan ada juga daerah Semarang, itu juga pembeli seller kecil juga, yang biasanya mereka malah kebanyakan di sambilan gitu. Sebenarnya mereka sudah ada pekerjaan utama dan sambilan jualan kaktus, itu grosir-grosirnya. Terus kalau untuk area customer saya itu dari se-Indonesia kalau bisa saya bilang, karena online ya, jadi marketan saya itu ada dari Aceh sampai dengan Papua. Lumayan satu Indonesia karena online. Targetnya saya pengen memiliki greenhouse ya sebesar ini juga, tapi milik sendiri. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi, walaupun itu patungan saya sama suami, tapi kan itu memang impian ya. Satu rumah ukuran 1000 meter persegi, bukan rumah ya, lahan ukuran 1000 meter persegi, tahun kemarin kita beli dan sedang dalam pembangunan rumah tersebut, dengan di belakangnya 600 meter persegi, yaitu greenhouse seperti ini, tapi belum dibangun, masih dalam proses saja. Dan untuk cita-cita saya sebenarnya saya ingin buat sebuah agrowisata kaktus. Nah, yang di situ bisa untuk wisata pembelajaran, edukasi juga untuk anak-anak, karena selama ini banyak anak-anak yang datang ke tempat saya untuk belajar bagaimana penanaman kaktus, juga berwirausaha tanaman hias. Dan di sini saya merasa tempat yang saya kontrak ini masih belum mencukupi fasilitasnya, dan tempat untuk duduk lah minimal itu tuh belum ada. Jadi saya ingin memiliki sebuah tempat yang bisa nyaman untuk mereka kunjungi. Nah, itu masih dalam tahap harapan yang sudah dicicil sedikit. Dan ada kontraknya juga dari orang terdekat, pasti orang tua. Saya kalau cerita orang tua juga agak sedih, karena saya backgroundnya adalah seorang guru bahasa Inggris, dan orang tua pengen saya memiliki status sebagai guru yang sudah PNS.
Nah, kebetulan dulu kan saya sudah wiata 1,5 tahun, walaupun dengan gaji ya 300 sampai 500 ribu per bulan, tapi setelahnya saya ngajar les sampai malam dan alhamdulillah itu sudah masuklah untuk kehidupan sehari-hari dan saya sudah nyaman sebenarnya. Dan setelah menikah kok suami meminta saya untuk udah ngurus rumah saja, dan di situ orang tua kecewa. Apalagi saya kok setelah punya anak kok jualan kaktus sedikit-sedikit di teras rumah, ngoyo banget orang tua melihat saya. Dan kenapa enggak ini aja daftaran PNS kayak temen yang waktu seperjuangan wiata dengan saya, guru honorer seangkatan gitu, mereka sudah jadi PNS sekarang. Dan orang tua mana sih yang nggak sedih kalau anaknya cuma jualan kecil-kecilan saja, teman-temannya sudah jadi PNS gitu. Ya sudah, mau gimana lagi kalau memang seperti ini kemauan suami untuk saya udah di rumah saja. Yang penting saya pengennya tetap usaha jualan itu. Kenapa? Karena saya kalau beli sesuatu lah itu pengennya dari uang sendiri. Ya contohnya seperti HP. Kalau saya kepengen beli HP yang tipe tinggi tapi suami udah yang biasa saja, nah itu pakai uang sendiri lebih enak. Terus kalau yang utama, memberi orang pada orang tua, nah itu paling nggak bulanan lah. Kalau dari uang suami pasti rasa pekiwuhnya ada gitu. Nah jadi pengennya lah pakai uang sendiri. Ya udah sambil sedikit-sedikit kerja kok alhamdulillah jualan kok jalan gitu. Dan alhamdulillah sekarang orang tua malah ikut bantulah jualan gitu. Dengan orang tua di rumah ada kesibukan sedikit-sedikit gitu dan mendukung sekarang. Kalau untuk teman-teman yang ini jualan kecil-kecilan, dulu saya ngiklan di WA, ya Allah malunya ketika mereka, Vita nggak ini aja, nggak les aja, ngajar les minimal di sana. Kan dulu murid lesnya banyak, bisa sampai puluhan gitu. Udah nggak apa-apa, gini aja jualan aja ya. Kalau di kota kan beda ya sama kabupaten untuk minat lesnya. Udah mungkin saya feel-nya ada di jualan wirausaha ini saja gitu. Kalau untuk nyinyir yang banyak sekali banyak, tapi saya kebetulan lupa. Dan buat teman-teman kalau yang pengen tahu nih atau pengen beli kaktus-kaktus kami, bisa cari di Google Map, itu namanya Kaktus Sukulen Magelang untuk kebun utamanya. Dan kalau untuk kebun yang cabang ada di Kaktus Sukulen Magelang 2, itu cabang di Kota Magelang. Kalau yang utama gede loh ya, jangan lupa yang Kaktus Sukulen Magelang saja. Buat teman-teman yang mau mencoba berwirausaha tapi takut nanti kalau gagal, kebanyakan ini nih, takut kalau gagal. Yang pertama, padahal kalau yang namanya usaha itu jangan pernah takut ambil resiko. Nah, karena di sini pasti semua di awal itu ada yang namanya jatuh, tapi nanti ketika kamu bangun lagi, kamu bisa jauh lebih tinggi. Dan jangan pernah takut buat belajar sesuatu hal yang baru, apalagi di sini bisnisnya udah bukan jual beli di tempat lagi karena sudah masuk milenial, masa online nih ya. Jadi belajarlah apapun itu sumbernya. Jika itu nanti bisa jalan untuk masa depan, ya sudah belajari saja. Di sini juga saya seorang ibu-ibu yang belajar dari manapun, ada dari YouTube, dari teman-teman di Instagram saya belajar, dan alhamdulillah saya termotivasi. Dan alhamdulillah di sini saya yang awalnya jualan cuma kecil-kecilan aja bisa menjadi jualan besar. Dari 30 kaktus aja bisa jadi puluhan ribu kaktus sukulen gitu.